Pertama kita bahas namanya dulu. Kenapa perahu? Kalau kalian lihat dari kejauhan, terutama dari arah bawah atau lewat udara, bentuk gunung ini memang memanjang dan punya puncak-puncak kecil yang mirip banget sama perahu yang terbalik. Dalam bahasa Jawa, perahu ya artinya perahu. Konon katanya, bentuk unik ini berkaitan dengan legenda lokal yang bilang kalau dulu kawasan Dieng itu adalah danau raksasa, dan gunung ini adalah salah satu kendaraannya. Tapi secara geologis, bentuk ini tercipta karena aktivitas vulkanik purba jutaan tahun lalu yang membentuk kaldera luas. Nah, masuk ke sisi sejarahnya. Gunung Prau ini bukan gunung sembarangan. Prau adalah titik tertinggi di kawasan dataran tinggi Dieng. Dulu di abad ke-8 sampai ke-9, masa kerajaan Mataram kuno, kawasan Dieng dianggap sebagai tempat suci atau rumah para dewa, Dihyang. Karena Prau adalah titik tertingginya, para pendeta Hindu zaman dulu sering mendaki ke sini untuk bertapa atau melakukan ritual. Makanya, jangan kaget kalau di sekitar jalur pendakian atau di puncaknya, kadang masih ditemukan benda-benda purbakala atau sisa-sisa candi kecil yang sudah tertimbun tanah. Salah satu spot paling ikonik di Prau adalah gundukan-gundukan bukit kecil yang kita kenal sebagai Bukit Teletubbies. Aslinya, ini adalah fenomena alam yang disebut hummocky terrain. Selain itu, Prau itu dulunya hutan belantara yang sangat lebat. Di sini adalah habitat asli bunga daisy yang cantik banget kalau lagi mekar. Tapi ingat ya, sejarah mencatat kalau kita nggak jaga alamnya, keindahan ini bisa hilang. Dulu sempat ada masalah sampah, tapi untungnya sekarang komunitas pendaki dan warga lokal lewat jalur Patak Banteng Dieng Dele ketat banget soal aturan sampah. Dulu Gunung Prau itu cuma dikenal oleh warga lokal buat cari kayu atau tempat ritual. Baru sekitar tahun 2010-an ke atas namanya booming banget di kalangan anak muda karena media sosial. Jalur pendakian yang paling legendaris itu lewat base camp Patak Banteng. Meskipun singkat, cuma sekitar 2-3 jam, tanjakannya lumayan bikin lutut bernyanyi, alias dengkul ketemu dada. Tapi semua capek itu langsung lunas begitu sampai di puncak dan lihat pemandangan Double S, Sindoro Sumbing, yang berdiri gagah di depan mata. Jadi Gunung Prau itu lebih dari sekadar tempat foto-foto estetik. Dia adalah saksi bisu sejarah peradaban kuno di tanah Jawa dan bukti keajaiban alam. Buat kalian yang mau ke sini, pastiin fisik oke. Dan yang paling penting, jangan ambil apapun kecuali foto. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Dan jangan bunuh apapun kecuali waktu. Gimana? Kapan rencana kalian muncak ke Prau lagi? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat cerita gunung lainnya. Sampai jumpa di puncak selanjutnya.